Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya teman-teman, hari ini kita akan memulai kebaktian kita karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, pada hari ini kita mau belajar sebuah tema. Tema ini namanya otomatis. Nah, sebenarnya makna di balik otomatis ini apa sih? Makna di balik otomatis adalah ketika kita sudah ketika sesuatu bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu kita harus mengatur secara manual, tanpa perlu kita harus mengutik-ngutiknya. Nah, tapi sebagai firman Tuhan di hari ini, kita tuh mau belajar bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita ingin menjadi berkat buat sekitar kita, ingin otomatis menjadi berkat, ingin jadi saluran berkat untuk sekitar kita, maka satu-satunya jalan adalah kita itu jadi berkat dimulai dari kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita menempel sama Tuhan, ketika kita melekat hati kita ada pada Bapa kita, maka secara otomatis kita akan jadi berkat. Mungkin emang gak mudah. Contohnya pada hari ini. Hari ini pada saat kita di sini mau rekaman, kita di sini banyak sekali kendala. Dari kita di sini banyak banget yang kesulitan untuk hadir untuk rekaman pada saat ini. Kita di sini datang dengan penuh perjuangan. Hujan yang begitu deras, banjir, bahkan kita sampai bingung apakah ini masih bisa latihan, apakah kita masih bisa mulai. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita masih bisa di sini. Secara otomatis kita selalu berharap pada Tuhan untuk yang terbaik. Untuk itu, saat ini kita mau memulai ibadah kita mau fokus, kita mau memujikan Tuhan, karena Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Berkat kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena
kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak. Teman-teman, saat ini adalah saat kita mengaku segala dosa kita. Kita akan melanjutkan kebaktian ini dengan mengaku dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita terlebih dahulu. Bapak, seringkali kami tidak mengandalkan-Mu, Bapak. Seringkali kami terlalu percaya diri, terlalu percaya pada kekuatan kami sendiri. Kami merasa bahwa dengan kekuatan kami saja, kami bisa menyelesaikan, kami bisa melewati segala permasalahan kami. Seringkali kami merasa bahwa aku sudah menjadi berkat, bahkan aku sudah memberi lebih dari cukup. Aku sudah memberi banyak sekali. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kita berpikir bahwa aku ini adalah yang paling susah. Aku ini adalah yang paling besar. Tapi nyatanya ketika kita berpikir begitu, sebenarnya kita adalah yang paling kecil. Kita gak ada apa-apanya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah segalanya, ketika Dia mau mengambil berkat yang kita punya, dalam kedipan mata saja semua itu bisa hilang. Seringkali kita merasa bahwa kita itu bisa, namun kita juga gak sadar kalau sebenarnya itu semua titipan Tuhan. Kita merasa bahwa aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Dengan diriku sendiri aja aku udah jadi berkat buat orang lain. Aku gak butuh lah yang namanya Tuhan, yang namanya Alkitab. Gak butuh renungan harian, apalah itu. Seringkali kita gak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, yang seringkali hanya berpikir sendiri hingga tersesat sendiri. Padahal kita tahu di hati kita ini ada suara yang memanggil, ada suara yang mengingatkan kita, ada suara yang menginginkan kita untuk
untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi, untuk berbagi, untuk menjadi saluran berkat. Untuk itu, permohonan ampun ini akan kami lanjutkan dengan doa. Bapa, ampuni kami ketika kami tidak menyadari bahwa kami seringkali terlalu egois, terlalu berpikir dengan cara kami sendiri, hingga kami gak menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Bukan diri kami, bukan orang tua kami, bukan bos kami, saudara kami, ataupun teman kami. Kami menyadari bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah yang bisa kami percaya. Hanya padamu kami bergantung, kami menggantung seluruh harapan dan keinginan kami. Hanya ketika bersamamu-lah kami bisa menjadi berkat. Ketika kami dekat dan melekat hanya padamu ya Allah Bapa. Ampuni kami ketika kami egois, kami tidak tahu diri bahwa Engkaulah pemilik segalanya, bukan kami. Terima kasih Bapa untuk segala pengampunan-Mu. Kami mau belajar untuk lebih mengandalkan-Mu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, Engkau yang dapat kami percaya. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
pemulihku. Kita mau mengatakan sekali lagi bahwa satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. terima kasih Bapak. Ya teman-teman, berita anugerah kita diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Bunyinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman, saat ini kita lanjutkan ke firman Tuhan. Kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai otomatis, mengenai bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita melekat dan menempel dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak-Nya, kita menjadi berkat secara otomatis. Mari kita menyerahkan hati kita untuk dipulihkan, untuk dikembalikan kepada Bapa, karena Dialah yang mengasihi kita. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan
seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau mengatakan, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk belajar bersama. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami, juga urapi hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan yang akan menjelaskan bagi kami semua. Tuhan, Engkau menyertai kami. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari dua bagian di Perjanjian Baru. Pertama dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat 13-16, dan nanti dari Galatia 5, ayat 18 dan ayat 25. Saya akan membaca bagi kita semua. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagian kedua dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Nah, ini tema kita hari ini, otomatis. Apa yang hendak kita capai dari tema ini? Pertama-tama kita semua tahu bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kehidupan kita haruslah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi berkat, apakah harus dilakukan secara sengaja? Kita mesti berupaya, berlatih, dan sebagainya. Ataukah itu sesuatu yang secara otomatis keluar dengan sendirinya dari diri kita, melalui sikap, perkataan, perilaku kita. Nah, tadi waktu saya berangkat ke tempat ini, saya hampir saja pulang ya, di tengah perjalanan saya hampir kembali karena saya merasa flash disk yang berisi materi khotbah atau berisi PowerPoint khotbah itu tertinggal di rumah. Waduh, ketinggalan. Lalu saya sudah hampir balik ya, hampir berputar arah. Tapi saya melihat ke saku baju saya, ternyata flash disknya ada di situ. Nah, sehingga saya tidak jadi pulang rumah. Tapi saya tidak tahu kapan dan bagaimana saya memasukkan flash disk itu ke saku baju saya. Saya berpikir bahkan saya belum pernah atau tidak pernah memasukkannya sehingga saya berpikir tertinggal. Nah, rupanya entah bagaimana tanpa berpikir atau dalam tanda kutip ya, tanpa saya sadari, saya sudah memasukkan itu ke kantong saya. Barangkali tadi secara otomatis waktu saya mengambil Alkitab, flash disk itu saya masukkan ke saku saya. Tapi sungguh saya tidak menyadarinya, sehingga saya berpikir tadi ketinggalan. Nah, apa yang saya lakukan dengan flash disk saya itu adalah satu tindakan yang boleh dikatakan otomatis. Mungkin sudah berkali-kali saya melakukannya ketika saya mengambil Alkitab, maka flash disk yang ada di samping Alkitab itu langsung saya masukkan ke saku. Sehingga ketika saya melakukannya lagi, saya melakukannya bahkan tanpa saya sengaja, tanpa saya sadari. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tindakan yang boleh dikatakan otomatis. Nah, apakah menjadi berkat juga semacam itu? Mari kita memperhatikan teks kita hari ini dengan lebih cermat. Ya. Pertama-tama kalau kita membaca di Injil Matius pasal yang kelima tadi, sebelum Yesus berbicara tentang keharusan kita menjadi garam dan terang dunia, di pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali disebut sebagai ucapan bahagia. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, dan seterusnya. Nah, apa yang Yesus sampaikan itu adalah semua hal yang akan terjadi atau akan dialami oleh murid-muridnya, orang-orang percaya yang kalau kita masukkan di dalam konteks Injil Matius, maka itu berarti akan dialami oleh semua warga kerajaan Allah. Semua warga kerajaan Allah akan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga ketika mereka mengalami berbagai kehidupan yang mungkin bagi orang lain itu tidak terlalu diharapkan atau tidak terlalu menyenangkan, misalnya miskin, berduka cita, dan seterusnya, mereka mengalaminya dengan cara yang berbeda. Karena mereka menghadapi semua itu sebagai warga kerajaan Allah yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya. Nah, dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang mereka miliki, yang sudah mengubah atau mentransformasi kehidupan mereka, itulah kemudian Yesus meminta para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi perintah ini diberikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang telah mengalami transformasi kehidupan, yang telah menjadi warga kerajaan Allah,
yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang merasakan kehadiran Allah dengan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Atau dengan lebih tegas, yang telah mengalami kuasa Allah yang mengubahkan kehidupan mereka itu. Nah, hanya orang-orang seperti inilah yang sanggup menjadi garam dan terang dunia. Tanpa mengalami transformasi semacam itu, tidak mungkin kita itu menjadi garam dan terang dunia. Justru setelah kita mengalami transformasi semacam itulah, maka baik sikap, perkataan, tindakan kita itu akan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, pada waktu kita memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, maka pada saat itulah kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, kita mau lihat lebih konkret, ya, apa artinya menjadi garam dan terang dunia itu. Ya, memang ada yang mengartikan berbagai macam. Ya, misalnya, ada yang mengatakan, garam itu mengawetkan, mencegah dari kerusakan. Maka menjadi garam itu berarti kita itu mencegah atau ikut memberikan sumbangsih sehingga dunia yang sudah rusak karena dosa ini tidak semakin rusak, bahkan kalau bisa malah semakin baik. Sama dengan artinya menjadi terang yang menghilangkan kegelapan atau melenyapkan kegelapan. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang menafsirkan misalnya garam itu pada waktu-waktu yang lalu juga dipakai sebagai obat atau menyembuhkan. Maka menjadi garam itu juga berarti menyembuhkan orang-orang yang terluka di sekitar kita. Tentu saja bukan hanya terluka secara fisik, tapi terutama mentalnya, perasaannya, dan juga mungkin kerohaniannya. Nah, bisa-bisa saja kita mengartikan seperti itu. Tetapi arti yang lebih luas, yang lebih umum juga cukup masuk akal. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang garam dan terang dunia, maka dua hal itu berbicara tentang hal yang paling diperlukan, paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita atau manusia pada umumnya. Garam itu adalah barang yang secara universal dibutuhkan. Seluruh dunia, siapapun dalam segala keadaan, itu adalah kebutuhan yang sangat umum. Sampai kemudian dikatakan kalau sampai garam itu kehilangan asinnya maka tidak ada artinya lagi. Nah, terang juga demikian. Terang itu juga sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Nah, baik kita berbicara dalam skop yang lebih luas umat manusia di seluruh dunia atau orang-orang di sekitar kita, maka panggilan ini adalah panggilan untuk berdampak sebetulnya. Panggilan supaya kehidupan kita itu bermakna. Tidak sia-sia karena hanya kita pakai untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup, kita hadir di tengah orang-orang di sekitar kita, maka mereka merasakan kehadiran kita itu memberi dampak, berkontribusi penting di dalam kehidupan orang-orang yang kita temui, apalagi yang kita layani. Tempat di mana kita kuliah, di tempat di mana kita bekerja, dan sebagainya. Nah, kehidupan semacam itulah yang diharapkan dari murid-murid Kristus. Kehidupan semacam itulah yang seharusnya menjadi tindak lanjut dari transformasi yang sudah Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita percaya kepada Kristus dan menjadi warga kerajaan surga. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, ini terjadi otomatis atau perlu upaya tertentu? Nah, bacaan yang tadi kita baca dari surat Galatia memberi jawaban kepada kita. Jawaban yang lebih jelas ya untuk pertanyaan ini. Nah, upaya kita untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi garam dan terang dunia, berkontribusi pada hal-hal yang penting pada kehidupan seseorang atau pada kehidupan komunitas kita, itu kita bersyukur karena kita tidak harus mengerjakannya seorang diri.
Nah, pertanyaan otomatis itu mulai terjawab. Artinya kita tidak harus berjuang mati-matian sendirian untuk itu. Mengapa? Karena kepada kita yang percaya, kepada warga kerajaan surga, kita bukan cuma diberi status sebagai warga kerajaan surga, tapi juga diberi Roh Kudus yang diutus untuk menyertai kita, memberi kekuatan spiritual kepada kita. Artinya ketika kita diberi perintah untuk menjadi garam dan terang dunia, Roh Kudus, kuasa Allah, Roh Allah itu sendiri yang akan menopang kita. Relasi khusus kita dengan Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk menjadi garam dan terang dunia melalui sikap, melalui perkataan, dan melalui tindakan kita. Nah, kalau kita baca dari surat Galatia tadi pasal yang kelima, maka kita dianjurkan untuk memberi diri dipimpin oleh Roh sehingga kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu bagaimana cara kita hidup? Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita akan tahu bahwa cara hidup kita adalah cara hidup orang yang menghasilkan buah Roh itu. Artinya, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita akan memampukan kita menghasilkan buah Roh. Nah, buah Roh inilah yang menjadi unsur penting supaya kita sanggup hidup sebagai garam dan terang dunia. Buah Roh yang disebutkan di ayat yang ke-22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang menjadi modal kita, sehingga kita bisa menunjukkan sikap, perkataan, dan tindakan sebagai warga kerajaan Allah, dan dengan demikian kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi jelas bahwa kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita menghasilkan buah Roh, itu yang akan menolong kita menjadi garam dan terang dunia. Ini kan tema besar kita, ya, kita berusaha untuk hidup dipimpin oleh Roh. Dan karena itulah ini sangat relevan. Dan ini merupakan hal yang akan menolong kita, baik secara konseptual maupun secara teknis, agar kehidupan dipimpin oleh Roh itu pada gilirannya nanti akan menghasilkan kehidupan dengan sikap, perkataan, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dan kemudian kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Tetapi apakah sekali lagi lalu kemudian cukup sampai di sini? Dan kalau begitu ya sudah otomatis. Karena Roh Kudus hadir, maka secara otomatis buah Roh mengalir, hidup kita, sikap kita, perkataan, tindakan kita langsung menjadi garam dan terang dunia. Benarkah demikian? Tunggu dulu. Kalau kita membaca ayat 18 dan ayat 25 dari Galatia pasal 5 tadi, maka khususnya ayat 18 dikatakan begini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, proses atau keadaan dipimpin oleh Roh ini menjadi penting. Karena dengan dipimpin oleh Roh itulah kita baru bisa menghasilkan buah Roh. Artinya, kehadiran buah Roh itu adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Nah, dipimpin oleh Roh itu terjadi kalau kita memberi diri kita. Nah, berarti di satu sisi, kalau kita bilang otomatis, iya, karena jelas pekerjaan Roh Kudus itu mutlak di sana. Tetapi juga di sisi lain, ada sesuatu yang walaupun kayaknya itu minimal, tetapi penting, yaitu memberi diri kita. Memang ini tidak lebih penting dari pekerjaan Roh Kudus sendiri, ya. Tetapi walaupun nampaknya sepele, tapi ini juga menjadi bagian yang menentukan supaya kita dipimpin oleh Roh dan pada gilirannya menghasilkan buah Roh.
Nah, ini akan menjadi jelas kalau kita mengingat bahwa Roh Kudus yang hadir itu berperan dalam hidup kita, ya, bukan hanya pada konteks yang pertama, yaitu pada konteks relasi kita dengan Allah atau dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, pada waktu kita berelasi dengan Allah, maka jelas kita berelasi dengan Roh Kudus sebagai salah satu pribadi di dalam pribadi Tritunggal. Dan Roh Kudus itu hadir misalnya pada waktu kita berdoa, pada waktu kita membaca Alkitab, bersaat teduh, kita merasakan persekutuan secara pribadi dengan Allah. Dan Roh Kudus itu berperan penting di sana. Pada waktu-waktu itulah dia menyegarkan rohani kita, membaharui kehidupan kita, memberikan kekuatan spiritual sehingga hal-hal yang dulunya tidak bisa kita ubah, kita bisa mengubah dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Betul itu terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa Roh Kudus juga hadir di dalam seluruh kehidupan kita, dalam keseharian kita. Waktu kita dalam konteks ini berinteraksi dengan dunia. Nah, pada saat itulah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi penting. Dalam konteks inilah Galatia 5 menasihati kita supaya kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir pada waktu kita hanya berdua bersama dengan Allah, bersekutu erat dengan Dia. Itu juga hadir pada waktu kita bersama-sama dengan sesama kita. Waktu kita bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang di tempat di mana kita kuliah atau bekerja. Roh Kudus juga hadir. Dia juga menyertai kita, dia juga ingin memimpin kita. Memimpin sikap kita, memimpin perkataan kita, memimpin tindakan kita. Nah, pada waktu itulah memberi diri dipimpin Roh Kudus itu menjadi sangat penting. Nah, mengapa memberi diri ini masih harus menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan? Iya, karena kalau kita membaca dalam konteks surat Galatia, kita masih harus berjuang melawan perbuatan-perbuatan daging kita. Yang sebetulnya kalau disebut perbuatan di situ bukan cuma sekali dilakukan, tidak ya. Tapi itu perbuatan yang sudah sedemikian lama atau sedemikian sering kita lakukan sehingga tidak mudah untuk membuangnya begitu saja. Itu juga berbicara tentang karakter kita, tentang ketidakmampuan kita mengendalikan beberapa emosi yang mungkin masih sering mengganggu relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman kita, dengan rekan kita di kantor, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itulah perjuangan dan pergumulan semacam itu ketika kita berelasi dengan sesama yang masih boleh dikatakan dalam istilah saya ya, menjadi sisa-sisa kehidupan kita yang lama. Nah, itulah yang masih harus kita bereskan. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus berkenan hadir menyertai kita pada waktu kita berjuang untuk itu. Nah, tetapi supaya Roh Kudus bisa bekerja, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Dia. Itu berarti, misalnya, saya ambil contoh. Pada waktu kita bertemu dengan seseorang yang mungkin kita pernah berkonflik dengan dia, kita masih merasakan ada kemarahan di dalam hati kita, walaupun kita berusaha menahannya. Kita masih ingat bagaimana dia melukai hati kita atau merugikan kita. Tidak gampang untuk melupakan dan membuang semua hal itu sudah terjadi. Dan barangkali yang lebih menjengkelkan ya, dia juga tidak merasa bersalah, sikapnya terhadap kita itu masih menjengkelkan, bencekno. Tapi kita harus ketemu dengan dia, bahkan berelasi dengan dia. Tentu bukan sesuatu yang gampang. Manusia lama kita mungkin mendorong kita dan mungkin rasio kita juga mencari berbagai pembenaran untuk bersikap yang seperti apa yang dia sudah lakukan pada kita. Dia membenci kita, saya juga membenci dia. Dia bersikap kasar kepada saya juga bersikap kasar kepada dia. Tetapi Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita,
berbicara di dalam hati kita. Supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya kita mendoakan dia sehingga kita bisa mengasihi dia. Bahkan supaya kita melayani dia. Walaupun mungkin dia tidak pernah berterima kasih untuk apa yang kita lakukan kepadanya. Walaupun itu sulit untuk dikerjakan, kita tahu dengan kekuatan kita sendiri itu mustahil. Tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti memimpin kita untuk melakukan itu. Ada bagian-bagian dari perjuangan hidup kita, di mana kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita merangkum atau kita kembali pada pertanyaan awal tadi. Untuk menjadi berkat, apakah harus dilakukan secara sengaja? Ataukah bisa otomatis dengan sendirinya? Jawabnya, pada prinsipnya, relasi dengan Roh Kudus memampukan kita secara otomatis menjadi berkat bagi sesama. Saya berulang kali mendapatkan kesaksian dari orang yang merasa bersyukur karena Roh Kudus itu hadir. Dulu saya tidak bisa loh Pak mengampuni. Dulu saya tidak bisa loh Pak memberi dengan murah hati sedemikian rupa. Dan bukan cuma dia yang bersaksi. Orang-orang di sekitarnya kadang-kadang juga terheran-heran kok bisa berubah ya Pak. Setelah dia mengenal Tuhan perubahannya itu 180 derajat. Kita percaya itu dan kita bersyukur untuk itu. Karena memang kuasa Roh Kudus yang mengubahkan itu nyata. Itu akan sanggup mengubahkan hati yang keras seperti apapun sanggup diubahkan. Namun, untuk menjadikan proses yang otomatis itu, seringkali juga diperlukan praktis atau latihan dalam dua hal. Supaya proses itu berjalan otomatis dan kita berharap itu semakin lama semakin otomatis, kita perlu praktis. Pertama, kita mesti meningkatkan kualitas relasi kita dengan Roh Kudus. Supaya ketika Roh Kudus itu bersekutu bersama-sama dengan kita, ketika kita bersekutu dengan Dia, mengalami persekutuan yang semakin berkualitas dengan Roh Allah itu, maka hati kita pun semakin diubahkan. Luka-luka di dalam hati kita itu disembuhkan oleh Dia. Kebencian yang mungkin sudah lama di dalam hati kita itu dibereskan oleh Tuhan. Kita perlu meningkatkan kualitas relasi kita dengan Dia. Tapi yang kedua, praktis itu juga diperlukan pada waktu kita berrelasi dengan sesama. Karena kita tahu ketika kita berrelasi dengan sesama kita, Roh Kudus juga hadir dan Dia berkehendak untuk memimpin kita. Dia ingin memimpin kita, memimpin sikap kita, memimpin perkataan kita, memimpin tindakan kita. Dan karena itu kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan begitu kita akan menjadi garam dan terang dunia. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita untuk bagian-bagian yang penting di dalam kehidupan mereka. Amin. Saat teduh buat kita semua. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh bersehati bersama, berdoa bagi beberapa keperluan, baik untuk orang-orang di sekitar kami, maupun juga untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang membutuhkan pekerjaan dan pendidikan. Tuhan, Engkau menyertai dalam proses studi mereka yang masih harus belajar, mereka yang juga masih harus mencari tempat untuk kuliah atau tempat untuk belajar pada studi lanjutannya, biar Tuhan yang menolong. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan sehingga meskipun di tengah situasi pandemi yang belum 100% pulih, kami boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Juga rekan-rekan kami yang sedang merintis usaha atau pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kesehatan kami semua di masa pandemi ini, biar Tuhan menolong semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan menolong untuk menyadarkan masyarakat akan perlunya menjaga protokol kesehatan, sehingga kami semua juga boleh semakin sehat. Angka penularan COVID-19 di Indonesia ini juga boleh semakin lama semakin berkurang. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang terus dilakukan, biarlah berjalan dengan baik. Tuhan juga menolong kami secara pribadi agar kami juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh rencana masa depan kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Kami yang sedang merencanakan untuk menjalin relasi atau bahkan menikah, biar Tuhan yang menolong supaya rencana pernikahan kami juga boleh kami siapkan dengan baik. Tuhan menolong kami agar setiap kendala dapat kami atasi. Kami juga berdoa memohon hikmat dari Tuhan agar kami boleh mengatur keuangan kami, sehingga kami boleh merencanakan keuangan kami dengan bertanggung jawab. Kami juga mohon anugerah-Mu, Tuhan yang menolong kami sehingga kami juga boleh mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui kelimpahan keuangan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, kami menyerahkan segenap doa kami ini demi nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, saat ini adalah saat kita memberikan persembahan kita. Nah, nats persembahan kita diambil dari 1 Imamat ayat 19 yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ya demikian nats persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer di link yang di bawah, dan kita sambil memberikan persembahan kita sambil memujikan Tiada Sepertimu. Kita mau memberikan persembahan kita. Terlukiskan di dalam hatiku, tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan
segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kamu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ya teman-teman, setelah kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan-Mu di hari ini. Kami bisa memberikan persembahan kami yang bisa menyalurkan berkat-Mu, Bapa. Terima kasih pula untuk kesempatan-Mu, kami bisa menjadi berkat, kami bisa memberikan diri kami untuk jadi persembahan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya teman-teman, di akhir kebaktian ini kita mau mengujikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah semesta, Dia yang memberikan, Dia juga yang mengambil. Dan secara otomatis ketika kita memberikan diri kepadanya, hidup kita menjadi berkat. Aku Tuhan semesta. Semesta, ceritamu ku dengar. Engkau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi
utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Marilah kita kembali ke tempat kita belajar atau studi, kembali ke tempat kita bekerja, dan terutama di tengah keluarga kita untuk menjadi garam dan terang dunia bagi mereka. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.